Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Baiti Jannati yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga Al-Akh Bapak Agus, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakat pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara bentuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang mana pada pagi hari ini kita merasakannya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita masih berbicara buku yang ditulis oleh Ustadzuna Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi hafizahullah ta'ala. Buku yang berjudul Membela Hadis Nabi. Jadi di dalam buku tersebut tercantum hadis-hadis Nabi yang derajatnya sahih, namun oleh sebagian kaum muslimin dipermasalahkan. Ada juga sebagian kaum muslimin yang menolak hadis-hadis tersebut karena menurut mereka bertentangan dengan logika atau akal. Baik. Maka kita wajib untuk melakukan pembelaan terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-jihadu bil hujjah wal burhan muqaddamun alal jihadi fi sabilillah bisayfi wassinan. Yang artinya jihad dengan hujjah, hujjah ini argumen, jihad dengan hujjah atau argumen, dan keterangan-keterangan itu lebih dikedepankan daripada jihad dengan pedang dan panah. Baik.
Maka kita harus melakukan pembelaan atas hadis-hadis Nabi yang dipermasalahkan, bahkan dijadikan buah cibiran, olok-olokan, bahkan dituding sebagai hadis yang palsu. Baik, kita sudah masuk pada pembelaan hadis yang ke-20. Dan ini belum kelar. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa tuntaskan. Pembelaan hadis ke-20 tentang apa? Oleh penulis muallif, yaitu Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi. Beliau memberi judul pembelaan hadis ke-20 ini adalah mengimani mizan di hari kiamat, di akhirat. Mengimani mizan di akhirat. Apa itu mizan? Mizan adalah neraca yang akan Allah siapkan nanti pada hari kiamat. Baik. Adapun yang sudah kita bahas dari mengimani mizan di akhirat, di antaranya adalah dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya mizan. Jadi mizan ini sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang mizan ini telah disiapkan untuk menimbang amal-amal perbuatan manusia. Dalilnya di mana? Masih ingat? Surat apa? Anbiya. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat berapa? 47. Dalil yang lain surat Al-Mu'minun, surat nomor 23, ayat 102 dan 103. Adapun dalil yang lain juga bisa kita dapatkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib di jilid yang ke-6, hadis ke-3625 dan 3626. Baik. Sekarang kita masuk yang berikutnya, apa yang ditimbang. Masih ingat waktu itu apa yang akan ditimbang? Ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang ditimbang itu adalah kartu amalan seorang hamba. Yang isi kartu itu tertulis kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan ini dalilnya sudah kita sampaikan pada bulan yang lalu. Pendapat yang kedua mengatakan yang ditimbang nanti di mizan itu adalah amalan seorang hamba, amal perbuatan seorang hamba. Dan yang ketiga yang akan ditimbang nanti di hari kiamat adalah imannya, bukan berat badannya. Imannya. Kenapa? Karena ternyata disebutkan dalam riwayat Bukhari, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang nanti seseorang pada hari kiamat di mana dia memiliki badan yang sangat gemuk di hari kiamat. Badannya besar, gemuk. Ternyata timbangannya di sisi Allah tidak lebih dari sayap seekor nyamuk, gitu ya. Ternyata Nabi membacakan firman Allah surat Al-Kahfi ayat 105. Apa artinya? Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi maksudnya adalah yang ditimbang bukan berat badannya. Buktinya ada seseorang yang badannya paling gemuk nanti di hari kiamat, begitu ditimbang ternyata berat badannya tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Berarti yang ditimbang kalau begitu amalannya. Sekalipun amal itu abstrak, pahala itu abstrak, tidak terlihat, maka Allah Maha mampu untuk melakukan hal tersebut. Allah mampu atas segala sesuatu. Baik. Terus lah yang terakhir tentang seputar mizan, kita sudah masuk amalan-amalan. Nah itu. Amalan-amalan yang bisa memberatkan
timbangan, ya, timbangan kebaikan seorang hamba pada hari kiamat. Apa saja amalannya? Sudah kami sebutkan 4 poin. Yang pertama, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi orang kalau meninggal mengucapkan kalimat tauhid, sebagaimana Nabi pernah bersabda, ya, man kana lahu akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kehidupan seorang hamba, lalu dia sebelum ajalnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Apalagi ada hadis tentang seseorang yang memiliki 99 lembar catatan. Yang satu catatannya, satu lembarnya sejauh mata memandang. Ini jumlahnya 99 lembar. Isinya maksiat. Isinya maksiat. 99 lembar, satu lembarnya sejauh mata memandang. Ternyata 99 catatan itu, ya maksudnya 99 lembar catatan amal, isinya perbuatan dosa. Tetapi dia tidak melakukan syirik, menyekutukan Allah. Jadi imannya tidak cacat, akidahnya tidak luntur, Islamnya tidak lepas. Zina, ya zina. Minum khamr, ya minum khamr. Judi, itu jadi kebiasaannya. Durhaka kepada orang tua, sering dilakukan. Sama tetangga, sering ribut, dan seterusnya. Tetapi dia tidak syirik. Maka, yaitu catatan yang ada di kartu, yang Allah keluarkan dalam isi hatinya itu, tertulis kalimat tauhid. La ilaha illallah. Sehingga ini bisa memperberat mizan. Sehingga neracanya itu, kartu itu turun ke bawah, sedangkan 99 lembar perbuatan yang isinya perbuatan maksiat terangkat naik ke atas. Berarti ini menunjukkan kalimat tauhid adalah amalan yang bisa memperberat timbangan kebaikan seorang hamba. Yang nomor 2, apa yang nomor 2? Membaca subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Betul. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dibaca berapa kali? 100 kali. Dibaca berapa kali? Iya, 100 kali. Dan terutama pagi petang. Ya, zikir pagi petang. Betul. Ketika zikir pagi petang, termasuk dibaca masing-masing dibaca 100 kali itu ya ketika zikir pagi itu ya. Zikir pagi itu. Baik. Lalu kemudian yang ketiga, menjaga zikir-zikir setelah sholat fardu. Terutama setelah sholat fardu membaca subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Maka di lisan kita berjumlah 30 kali. Itu kalau sholatnya 5 waktu, berarti 150 kali di lisan. Sedangkan di timbangan mizan nanti 1.500 kali. Masya Allah. Jadi dikalikan 10. Ya, kan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, 10 kali 3, 30. Itu tiap satu sholat. Lah kita kan sholat 5 waktu, berarti 30 dikali 5, 150. Itu menurut lisan kita. Sedangkan menurut mizan, nanti di mizan 1.500. Yang nomor 4, ini yang terakhir waktu itu. Menjaga zikir-zikir sebelum tidur. Memangnya apa yang dibaca sebelum tidur? Sebelum tidur membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Kata Nabi, itulah 100 di lisan. 33, 33, 34. 100 di lisan. Tetapi di akhirat, di mizan,
1000 kali. Jadi maka jangan tinggalkan amalan-amalan ini. Sekarang yang nomor 4. Nah, hari ini yang nomor 4. 5. Oh 5 ya, nomor 5 ya. Oh iya betul, nomor 5. Hari ini yang nomor 5 adalah agar bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita. Amalan yang nomor 5, memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Memiliki akhlak yang baik. Memiliki akhlak yang baik. Ya. Memangnya akhlak itu ada yang buruk, Ustadz? Iya. Makanya disebut akhlak yang baik. Terus apa bedanya sama adab? Beda. Saya pernah menyampaikan dalam kajian saya rutin tentang membahas kitab Adabul Mufrad itu di musola mana itu? Al-Huda, Lebo, ya. Al-Huda itu tentang masalah membahas kitab Adabul Mufrad. Nah, di situ saya jelaskan bedanya akhlak dengan adab, adab dengan akhlak. Jadi intinya orang yang berakhlak belum tentu beradab. Tapi orang yang beradab maka pasti dia berakhlak. Orang yang berakhlak belum tentu beradab. Orang yang beradab pasti berakhlak. Loh, bedanya di mana? Bapak Ibu nanti bisa lihat ya. Kalau pengen tahu bedanya, bisa kita dapatkan keterangannya dari kajian singkat yang disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Syafiq Reza Basalama hafizahullah ta'ala di YouTube di channel Surau TV. Channelnya Surau TV. Nanti bisa diketik aja. Apa bedanya adab dengan akhlak. Intinya kalau saya mendengarkan kajian beliau, intinya akhlak itu ada 2. Akhlak itu. Ada yang namanya akhlakul karimah. Ada yang namanya akhlak madmumah. Ya, akhlakul karimah itu apa? Akhlakul karimah itu punya nama lain, akhlak mahmudah. Mahmudah. Apa itu artinya? Akhlak yang terpuji. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Maksudnya yang baik. Sedangkan kalau yang satunya, akhlak madmumah. Madmumah. Akhlak yang tercela. Jadi akhlak itu ada 2, ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji disebut karimah atau mahmudah, kalau tercela madmumah. Lah terus kalau adab, beda. Adab itu semua akhlak yang bagus, yang terpuji, yaitu adab. Jadi kalau panjenengan bicara tentang adab, itu isinya akhlak-akhlak yang bagus, akhlak-akhlak yang terpuji, yang mulia. Makanya Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan ada kalimat yang berbunyi adab tidur, akhlak tidur. Ada? Yang ada apa? Adab tidur. Akhlak makan, nggak ada. Akhlak bertetangga, tidak ada. Akhlak ziarah kubur, nggak ada. Yang ada itu adalah adab bertetangga, adab ziarah kubur, ya, adab bertamu, ya, adab silaturahim. Nah, itu adab. Berarti yang dibicarakan mesti sing api-api, yang baik-baik. Nah, itu namanya adab. Ya, adab. Baik, jadi akhlak ada berapa tadi? 2. Yang pertama akhlak karimah atau mahmudah, mahmudah. Terus yang kedua madmumah. Kenapa? Madmumah. Ya. Madmumah, akhlak yang tercela. Yang satu mahmud. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu membaca Quran atau hadis Nabi, selama 3 huruf ini gandengan, 3 huruf itu gandengan, selalu artinya baik.
Apa itu? Mim, ha, sama dal. Itu kalau gandeng jadi satu. Tidak pernah Bapak Ibu menemukan huruf mim ketemu ha, ketemu dal, mesti artinya jelek. Nggak ada. Mesti api. Muhammad. Ayo, ada ndak mimnya? Ada ndak haknya? Ada ndak dalnya? Muhammad. Ada. Artinya apa Muhammad? Yang terpuji. Ahmad. Ahmad. Ditulis tulisan Arab. Ahmad. Alif, ha, mim, dal. Ahmad. Ada haknya? Ada. Ada mimnya? Ada. Ada dalnya? Ada. Berarti Ahmad artinya yang paling terpuji. Mahmud. Ayo. Mahmud. Ada ndak mimnya? Ada. Ada ndak haknya? Ada. Ada ndak dalnya? Ada. Pokoknya 3 huruf ini, itu kalau gandeng, itu mesti artinya api. Masya Allah. Ya. Makanya kalau ada wanita, ya, atau mungkin laki-laki namanya Hamid, ada ndak Hamid? Kalau perempuan Hamidah, ya, ada haknya, ada mimnya, ada dalnya, mesti api. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Mesti bagus, yang terpuji. Semua yang pokoknya ada 3 huruf ini selalu artinya yang bagus. Ya. Baik. Hamdalah. Ayo. Hamdalah. Ada haknya, ada mimnya, ada dalnya ada. Apa hamdalah itu? Bacaan apa? Hamdalah. Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Oh, seperti itu. Ya, baik. Jadi itulah uniknya. Makanya Bapak Ibu kalau memberi nama putra-putrinya, kalau bisa 3 huruf itu masuk. Ya. Contohnya 3 huruf. Ya, Muhammad. Ya, seperti itu. Belakangnya terserah, yang bagus kalau bisa. Ya, lah ini tidak. Muhammad Michael. Wah, ini kan ya, ini. Ya. Jangan, gitu ya. Baik, jadi akhlak yang baik, mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan orang yang memiliki akhlak yang baik bisa memperberat timbangan mizan di akhirat? Dalilnya, silakan dibantu Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Nomornya 3641. 3641. Jilid 6. Kok 36? 2641 maksud saya. Maaf, 2641. 2641. Dari Abu Darda. Ya, silakan dari Abu Darda radhiyallahu an, silakan. Dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Langsung dibaca yang poin C-nya saja. Bagus. Poin C. Silakan. Abu Dawud pun meriwayatkan hadis ini secara ringkas. Langsung artinya saja. Ya. Tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan amal daripada akhlak yang mulia. Nah, kita bacakan ya teksnya ya. 2641. Nah ini. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan amal seorang hamba daripada orang yang memiliki akhlak yang mulia. Saya yakin Bapak Ibu dalam hati pasti bertanya, kira-kira yang masuk kategori akhlak yang mulia itu kayak apa? Orang itu masuk kategori memiliki akhlak yang baik itu seperti apa? Baik. Bapak Ibu sekalian, maka kata para alim ulama, orang itu dikategorikan memiliki budi pekerti, akhlakul karimah itu dua. Yang pertama dia berakhlak kepada Allah. Yang kedua berakhlak kepada sesama manusia.
Lah kalau berakhlak kepada Allah itu apa maksudnya? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ya. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf ini ya, harus saya sampaikan. Kalau masih ada orang di luar sana yang dia tahu Allah yang menciptakan dirinya, dia tahu Allah yang memberi rizki dia tahu juga yakin Allah yang nanti akan mematikan dia. Bahkan dia pun meyakini semua yang ada pada dirinya, kenikmatan itu datangnya dari Allah. Kok malah justru menyembah selain Allah? Itulah orang yang tidak punya akhlak, tidak punya etika. Wong sudah tahu yang menciptakan Allah, ya. Lah kok justru sebagai tanda syukurnya, mestinya syukurnya kan kepada Allah. Lah ini tidak. Untuk mewujudkan rasa syukurnya, justru melakukan hal-hal yang berbau syirik. Contohnya, seperti Bapak Ibu lihat, yaitu upacara kasodo, terus larung sesaji, ya, hasil panennya dibuang di kawah Gunung Merapi, hasil panen dibuang di lautan, termasuk ritual Dewi Sri ketika panen. Maka ini semua bentuk tidak punya adab sama Allah, tidak punya akhlak. Padahal dia dikasih rezeki oleh Allah. Ternyata dia berterima kasihnya sama penjaga pantai selatan. Dia berterima kasihnya sama penunggu kawah Gunung Bromo. Ya, seperti itu. Bahkan ada ritual setahun sekali di bulan Sya'ban, ya, yang mana penunggunya, juru kuncinya sudah meninggal waktu gunung itu meletus. Gunung Merapi. Apa itu, upacara apa itu? Nah, sudahlah Ibu pakai nyebut nama lagi. Ya, itu kan melakukan ritual-ritual tertentu, nggak boleh. Ya, ini namanya orang tidak punya adab. Makanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ya, seperti itu, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Loh, maksudnya menyempurnakan akhlak mulia, maksudnya adalah Nabi diutus oleh Allah untuk meluruskan, menyempurnakan adab akhlak seorang hamba kepada Allah. Karena orang-orang kafir mereka mengakui Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, tapi mereka tetap menyembah berhala. Ini yang diluruskan. Jadi bukan akhlak sesama manusia. Bapak Ibu kalau pengen tahu, dulu di zaman Nabi, yang namanya orang-orang kafir jahiliyah, mereka suka memuliakan tamu, menjamu tamu. Mereka tidak memutus silaturahim. Jadi menurut Hablum Minan Nas, mereka akhlaknya luar biasa. Hablum Minan Nas. Bukan itu yang diluruskan sama Nabi, bukan. Yang diluruskan oleh Nabi, aku diutus innama bu'istu, ya, lisolihil akhlak, untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Maksudnya akhlak hamba kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Nah, itu yang diluruskan. Karena mereka tidak punya adab. Oh, dikasih rezeki kok nyembah patung. Nah, seperti itu ya. Baik, ya termasuk kaum muslimin yang akhir-akhir ini, termasuk besok yang Lata, nah, yang mengucapkan selamat Natal, nah, itu ya, termasuk ustadz-ustadz yang melegalisasi, ya, bolehnya mengucapkan selamat Natal kepada mereka, yaitu orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, maka ini bentuk tidak punya adab, nggak punya akhlak. Nah, seperti itu. Jadi dulu di zaman Nabi, ya, dulu di zaman Nabi, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka penyembah berhala, mereka yang meyakini tentang toleransi yang kebablasan dan seterusnya, itu dulu disebut di zaman Nabi jahiliyah. Jadi sekarang jahiliyah, nah ini ada jahiliyah muqayyadah. Nah, ada di sekitar kita. Jadi mereka melakukan kejahiliaan.
Nah, seperti itu. Alhamdulillah kita tidak termasuk orang-orang yang jahiliyah. Karena kita tidak boleh atau dilarang mengucapkan kalimat selamat Natal kepada mereka. Berarti kita sama dengan mengucapkan selamat, berarti Allah itu punya anak. Baik. Padahal Allah itu lam yalid walam yulad. Ya. Terus mulai aneh-aneh. Foto di sampingnya pohon Natal. Mulai. Ya. Ada enggak yang kayak gini? Ada. Kalau di mal-mal itu foto di sampingnya pohon apa itu? Pohon Natal. Pohon cemara. Pohon cemara. Foto. Terus yang lebih aneh-aneh lagi adalah dia tidak ada hajat, tetapi memanfaatkan diskon Natal dan Tahun Baru. Mumpung diskon geden-gedenan, sehingga dia memanfaatkan diskon Natal itu untuk membeli produk itu, padahal dia enggak perlu amat, kecuali kalau kita perlu loh ya. Dan memang yang lain mahal, di mana-mana mahal, dan kita butuh sekali, maka kita beli enggak apa-apa. Tapi kan ada orang itu wis aji mumpung iki diskon gede, padahal dia enggak butuh, sangat tidak butuh. Maka itu namanya mendukung acara mereka. Jangan. Termasuk diantaranya adalah menikmati liburannya. Besok tanggal merah kan? Wah, taman safari. Ya, seperti itu. Mumpung peraih Ustadz. Makanya saya berharap di mana-mana ada taklim. Ya, sehingga kesannya itu tidak merayakan hari libur mereka. Tetap jalan terus. Gak ada kesempatan untuk menikmati hari libur mereka, hari raya mereka. Ada. Jadi tolong hati-hati yang seperti ini, sama dengan ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu akhlak ada dua, disebut akhlak yang baik. Yang pertama akhlak kepada siapa tadi? Allah. Kepada Allah. Lah yang nomor dua, ini agak banyak. Akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu yang masuk kategori akhlak kepada sesama manusia, itu banyak. Banyak. Kata para alim ulama, tidak kurang dari 27. Yang masuk kategori akhlak sesama manusia. Kalau dengan Allah, satu. Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu. Karena itu haknya Allah. Baik. Apa saja yang masuk kategori husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, tapi yang kaitannya hablum minan nas, sesama manusia. Jadi saya kalau boleh memakai bahasa keren, akhlak itu ada dua. Ada yang secara vertikal, ada yang secara horizontal. Yang secara vertikal mentauhidkan Allah. Yang secara horizontal sesama manusia. Contohnya, satu, yang pertama. Yang masuk kategori akhlak yang baik sesama manusia. Yang pertama, menyambung silaturahim dan tidak memutuskannya. Nyambung silaturahim. Jangan putus. Meskipun dia membenci kita, iya. Meskipun nomor saya diblokir, iya. Meskipun saya kalau nelpon di reject, iya. Pokoknya sambung silaturahim. Jangan putus. Ya, itu nomor satu. Yang nomor dua, memaafkan kesalahannya. Memaafkan kesalahannya, terutama yang mendolimi kita. Maafkan. Kok abot Ustadz? Iya, pahalanya besar soalnya. Memaafkan kesalahannya. Dia sering nyakiti kita. Iya. Walaupun sering nyakiti kita. Jadi gak usah marah. Gak usah. Rasulullah SAW itu tidak pernah marah ketika fisik beliau diganggu. Gak pernah marah.
Nabi dilempari kotoran onta, Nabi diludahi, dilempari batu. Ketika di Taif sampai kaki Nabi berdarah-darah, diusir dari Mekah, diusir dari Taif. Ketika malaikat menawarkan diri untuk menimpukkan dua gunung itu kepada penduduk Mekah, apakah Nabi mengiyakan? Tidak, malah Nabi memaafkan mereka. Ingat ya baik-baik ya, Nabi kalau disakiti, dilarani fisiknya, Nabi nggak pernah marah. Bahkan Nabi ketika sujud menghadap Ka'bah, itu pundaknya Nabi diletakkan oleh Abu Jahal dan teman-temannya, isi perut onta yang sudah seminggu ada di sampah. Isi perutnya onta yang sudah sepekan ada di sampah. Kayak apa itu baunya? Dan mungkin sudah menjadi luar biasa kotoran ini. Diletakkan di pundak Nabi saat Nabi sujud. Bayangkan, Nabi marah? Tidak. Tapi kalau agama Allah diacak, marah Nabi. Marah. Begitu sunnah Nabi diacak-acak, ngamuk. Ya. Kita tidak, diganggu tonggo, ngamuk. Betul atau tidak? Marah, salah. Seperti ikhwan kita kemarin, ya, saya berada di lampu merah, berhenti. Sudah. Terus ketika berhenti, persis di samping saya, karena mobil saya kan kaca filmnya gelapnya luar biasa. Itu nggak kelihatan sama sekali. Nah, dia nggak tahu kalau di mobil itu ada saya. Dia ada di samping saya. Samping saya, rupanya dari belakang knalpotnya dia ditabrak dari belakang. Mungkin yang belakang itu nggak antisipasi rem. Nabrak. Itu langsung helmnya dibuka, langsung noleh ke belakang dipecicili. Gak nonton tak? Saya gini, ini lah biasa taklim. Aku tahu hari ini. Iya, aku tahu wajahmu ndak asing buat saya. Langsung tak buka kaca saya. Mas, assalamualaikum, ilmu nih diterapno rek. Ilmu nih. Loh, mau Ustaz tak bason tuh. Itu. Iya. Ojo me dicatet toh. Iya. Diterapno. Itu. Antum itu termasuk istidrot. Istidrot itu bukan hanya masalah rezeki, bukan. Kita maksiat tapi rezeki lancar jaya. Itu namanya istidrot. Tapi dalam rezeki, dalam istidrot ilmu itu ada. Nuntut ilmu terus, dicatat terus, gak diamal-amal no. Tetap sik maksiat, tetap melanggar. Itu namanya istidrot dalam ilmu. Iya. Lah Pak Ustadz tabrak. Iya jadi mencicil barang. Iya. Ilmu nih gak eman sampai jenggote. Iya. Gak eman tak. Ya Pak Ustadz. Mau kemana Pak Ustadz? Mulai ngeleng ya. Apa-apa ngambil. Mulai ya. Mau kemana Ustadz? Mau taklim saya. Oh iya. Di mana Ustadz? Iya. Kajiannya apa? Kajiannya materi yang saya bahas, la takdzub, jangan marah. Hari ini judul kajiannya la takdzub walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Itu hadis Nabi. Ya, seperti itu. Ya. Oleh karena itu kadang-kadang kita ini ilmu yang kita pelajari tidak kita amalkan. Ya. Apa kata Nabi? Orang kuat itu bukan orang yang pandai mengalahkan musuh-musuhnya, tapi orang kuat itu orang yang pandai meredam amarah. Ya, di saat dia mampu untuk meluapkannya, itu orang yang kuat, kata Nabi. Jadi kalau ada orang badan keker, ototnya otot, ya, badannya besar, suka ngamuan sama istrinya, ngamuan. Nah, ini bukan orang kuat. Ya, meskipun barbel berapa kilo dia angkat bisa, tapi nek ngamuan bukan orang kuat. Orang kuat itu meskipun badannya kurus, ya, kena angin ke kanan, miring ke kanan, saking kurusnya orang. Tapi dia nggak pernah marah, mudah memaafkan. Itu pendekar sejati. Ya, itu jagoan yang sejati. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi mudah memaafkan kesalahan orang. Nggak perlu kita marah. Baik, terus yang nomor 3, memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Memberi kepada orang yang bakhil, pelit, medit, kikir, afrit.
Apalagi kira-kira ya? Meleki, ya. Pokoknya diperes nggak keluar airnya sudah. Pelitnya luar biasa, kita beri justru. Mana dalilnya? Saya bacakan aja ya. Riwayat Baihaqi. Riwayat Baihaqi. Begini dalilnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW memberikan wasiat ya kepadaku seraya bersabda, alaika bi husnil khuluq. Jadi Nabi ngasih wasiat wejangan ke Abu Hurairah radhiyallahu an. Alaika bi husnil khuluq. Wahai Abu Hurairah, seyogyanya Anda itu memiliki husnul khuluq. Husnul itu baik, khuluq itu akhlak. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Abu Hurairah berkata kepada Nabi, apakah yang dimaksud husnul khuluq itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, 1, tasilu man qata'aka, sambung silaturahim dengan orang yang memutuskanmu. 2, wa ta'fu amman zalamaka, kau maafkan kesalahan orang yang menzalimimu. 3, wa tu'ti man haramaka, engkau memberikan sesuatu kepada orang yang pelit enggan memberi kepadamu. Orang yang pelit marah kau beri. Nah, itu namanya husnul khuluq. Tapi ini hablum minannas. Ya. Kalau vertikal hablum minallah cuman satu itu aja, mentauhidkan Allah. Ya. Terus yang nomor 4 sekarang. Nomor 4. Yang nomor 4 adalah dermawan. Dermawan. Jadi keemanan. Nah, itu ya, dermawan. Sebagaimana Nabi kalau di bulan Ramadan itu sikap dermawannya seperti angin kencang yang berhembus, gencar. Ya, sodakonya Nabi itu gencar. Jadi maka tirulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini dermawan. Jadi apa yang diminta oleh seseorang Nabi nggak pernah nolak, ya, selalu diberi oleh Nabi. Bayangkan, bahkan kalau itu sesuatu itu yang dipakai oleh Nabi, orang itu kok memuji Nabi dan dia suka, dikasihkan sama Nabi. Ambil. Masya Allah. Ada kira-kira orang seperti ini? Koncek nemen nih. Dermawan, nomor 4. Ya. Nomor 5. Sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Sabar. Apalagi hidup bermasyarakat. Dia sabar meskipun diganggu. Ya, diolok-olok. Ya. Begitu lewat, jenggot lewat. Istri kita lewat, teroris, teroris. Ninja. Ya. Sabar. Harus sabar. Mana dalilnya? Dalil. Silakan bisa diketik, Pak Agus. Ibnu Majah. Mudah-mudahan aplikasi yang di Pak Agus tidak berubah. Berubah enggak Pak Agus? Belum berubah ya. Coba diketik nomor 4032. Itu nomor asli. 4032. Ibnu Majah 4032. Kita dengarkan ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Betul? 4032? Ya, bawahnya. Ya itu ketik aja, diklik aja. Nah, coba Ibnu Umar. Ya, silakan. Berarti belum berubah. Kalau punya saya sama punyanya Abu Hurairah berubah. Pak Dedi berubah? Enggak. Oh, masih. Ya, betul. Silakan dibaca. 4032. Ibnu Umar. Dari Ibnu Rudlan, ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda. Isinya, seorang mukmin yang berbaur atau berinteraksi dengan halayak orang dan bersabar atas sikap buruk mereka. Nah, seorang mukmin yang berbaur, berinteraksi, serawung, ya, mau kumpul sama orang dan dia sabar atas gangguan orang lain, lanjut. Maka lebih besar pahalanya daripada seorang mukmin yang tidak berbaur dengan mereka dan tidak pula bersabar atas sikap buruk mereka. Pahalanya lebih besar di sisi Allah daripada seorang mukmin yang tidak mau kumpul dengan orang. Maka Bapak Ibu jangan bersikap eksklusif, jangan, ya, jangan eksklusif, tetap membaur dengan masyarakat kita, masyarakat yang ada di sekitar.
Tetap membaur. Kan ada yang eksklusif. Rumah sunnah. Oh. Perumahan sunnah. Oh, ya. Isinya wis taklim-taklim dok. Ya. Jadi yang pokoknya nanti akhirnya ada perumahan bid'ah nanti. Heran saya. Ya. Gak usah kayak gini. Membaur aja. Ya. Baik. Makanya saya nggak pernah mau tinggal di perumahan. Saya tetap memilih tinggal di desa. Gangguannya lebih gede soalnya. Dan itu pahalanya lebih besar. Ya. Asalkan kita mau sabar. Ya. Baik, terus nomor 6, berwajah ceria. Dengan saudara kita, tunjukkan wajah ceria. Bermuka manis, berwajah ceria. Ya. Kan ada sebagian kaum muslimin, kalau sama kelompoknya, Masya Allah, ya, itu berwajah ceria. Kalau bukan sama grupnya, kelompoknya, ditata. Oh, itu ya. Lewat itu, Pak, monggo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaku nih, ya. Ya, baik. Tapi kalau ketemu sama teman-temannya sesama taklim, ahlan, ya, gimana kabar? Ya, dikit-dikit toyib. Sampai tetangga kanan kiri, koyo jenenge Pak Toyib. Ya. Sama dikit-dikit, naam. Ya, naam. Akhirnya di masyarakat ada Pak Naam, pokoknya isinya naam tok. Sama satunya lagi, bukan, afwan, bukan. Satunya ibunya istrinya. Sering kalau qadarullah. Sama jazakillah. Itu ibu jazakillah. Tolonglah disesuaikan. Kalau orang itu belum kenal yang seperti ini, matur suwun Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan ya Allah membalas kebaikan Anda. Nah, gitu ya. Nanti akibatnya kalau enggak paham, seringkali ngomong sama saya itu ya, saking anunya ya, mungkin saking seringnya ya, itu dia mengucapkan saya jazakillah khairan Ustaz, aku ikilana ya. Dalam hati selalu jazakillah Ustaz ya. Ya Allah, mestinya itu jazakallah. Kalau saya ke Anda karena dia wanita, jazakillah khairan. Oh, itu ya. Sampai akhirnya disebut ibu jazakillah. Janganlah membaur ya. Terus apalagi pakai difase-fasekan, ya. Pak, nanti itu besok ada rapat nanti. Insya Allah. Semua dibuat ain semua. Insya Allah. Poi. Nam. Opo ini toyib naam ini ya. Itu oke lah kalau kita ini sudah taklim. Boleh, apa-apa. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 7. Suka meninggalkan debat. Pokoknya ada debat ditinggal sama dia. Sudah nggak usah di majelis itu. Suka meninggalkan debat. Tinggalkan aja perdebatan. Nggak usah debat. Islam agama yang di dalamnya tidak dijadikan sebagai ajang debat. Sampaikan dalil, ayatnya, hadisnya, selesai. Kalau masih ditolak, maka doakan dia dapat hidayah. Karena kita tugasnya hanya memberi. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan merubah seseorang. Yang nomor 8, ridho terhadap ketentuan Allah. Jadi tidak mudah mengeluh. Tidak mudah sambatan. Ridho terhadap ketentuan Allah. Ridho dengan takdirnya Allah, ridho. Tidak sambatan, tidak menyalahkan takdirnya Allah. Terutama ibu-ibu yang dipoligami. Sabar. Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Akhlaknya itu loh, ridho dengan ketetapan ketentuan Allah. Itu akhlak. Nomor 9. Meninggalkan semua yang diharamkan Allah. Tinggalkan. Itu berakhlak. Semua yang Allah haramkan, tinggalkan. Haram, tinggalkan. Lah kalau misalnya itu bukan yang haram Ustaz, syubhat, jauhi, tinggalkan. Meragukan kan? Tinggalkan. Lah kalau itu misalnya tidak ada dalil hukum haram, tetapi itu
mengurangi kehormatan. Nah, itu ya. Bagaimana itu? Tinggalkan. Contohnya kayak apa? Contohnya, ya. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu, yaitu ada yang tanya, Ustadz, gimana hukumnya kalau seorang penuntut ilmu, apalagi dia seorang ustadz, memakai topi pet? Tahu topi pet? Topi yang ada ininya. Kayak topi apa itu? Baseball. Baseball. Iya, baseball. Baseball. Oh, baseball kan. Baseball. Iya. Baseball namanya. Iya, Ya, atau kalau saya bilang topi pet, ya. Kayak topi-topi biasa. Anak-anak muda gimana? Nah, seperti itu. Kan lagi ngetren sekarang ustadz-ustadz pakai kayak gitu. Iya. Ya. Entah itu pas lagi city tour, ya, atau mungkin pas lagi kemana gitu ya. Dia tetap gamisan, tetapi pakai topi pet. Apakah ini haram? Tidak, tidak haram. Tetapi mengurangi muru'ah, kehormatan, kewibawaan, muru'ah. Karena kalau layaknya dia seorang ustadz, nggak boleh. Ya. Karena ustadz dia ini ustadz, ditiru oleh umat. Umat ini lihat ustadznya. Ya apa sih ustadzku? Oh ternyata ustadzku pakaiannya begini. Ya, ternyata dia itu pakai topi. Akhirnya kita ini panutan. Jadi berikan contoh yang terbaik. Seperti itu. Apalagi seorang thalabatul ilmi, tunjukkan. Ya, apa sih susahnya ke mall pakai peci? Apa sih? Kenapa? Anda malu ke mall pakai peci seperti yang saya pakai ini. Pakai peci atau songkok seperti yang panjenengan ke mall. Iya. Rata-rata pakai songkok itu kondangan, terus biasanya nikah no wong sama akad nikah. Iya, seperti itu. Begitu ke mall atau ke luar negeri, ya, city tour apa beda topinya. Jangan ya, jangan. Kalau bisa, ada yang topi kayak apa itu? Bukan topi pet. Kayak apa itu? Ada katanya ada penyanyi siapa? Zen apa itu? Maher Zen. Itu pakai topi kayak gitu. Ada seorang ustaz pakai topi mirip-mirip seperti itu. Janganlah. Anda ini panutan. Pakai peci, sorban. Kalau bisa pakai yang Yaman, nah, nggak apa-apa. Supaya anak-anak muda taklim itu pakai sorban, ya ala Saudi ditutupkan, atau pakai seperti model Yaman. Nah, kalau Bapak Ibu sering lihat Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, nah itu sering kali model Yaman. Nah, sehingga banyak anak-anak muda memakai alas seperti itu. Nggak apa-apa. Ustadz pakai peci, boleh. Ustadz kita juga beberapa memakai peci songkok maksud saya. Nggak apa-apa, songkok. Lah kalau saya pakai songkok gak pantas gitu loh. Saya ini. Iya, emboy. Tak miring no titik gak pantas iya. Didengak no titik kayak apa ini? Soto numplek iya. Hah? Gak pantas iya. Anda bayangkan aja gak pantas iya. Ya wis lah. Ya sudah saya nyamannya begini, sudah begini aja. Ada pakai peci gini aja. Jadi nanti repot pakai gini ini. Loh iya. Saya diundang kondangan di hotel ini undangannya acara pernikahan dan saya tidak dimintai tugas untuk khutbah nikah atau baca doa. Semua pakai baju batik. Ya, baik. Dress code-nya sudah ditulis batik sudah. Saya pakai batik. Terus kemudian saya pakai peci karena di rumah itu setengah jam di depan kaca pakai songkok hitam. Ya. Tak wali sana, wali sini, kok gak pantas ya? Ya, gak apa-apa badian pakai peci bulat seperti ini. Ternyata di sana ada yang ngerasani, wong kok sunatan. Ya. Kayak arek sunat itu ya Allah. Ini, tapi sabar. Ya pahalanya dapat banyak itu loh ya. Nomor 10, malu. Itu termasuk akhlak itu. Memiliki sikap malu. Celana cingkrang ke mall takut. Jangan usah takut. Ya, tunjukkan. Ya. Masa mereka yang sudah jelas pakai jilbab, pakai topi sinterklas gak malu. Ya. Nekat itu ya. Kita yang sudah jelas-jelas tahu dalilnya. Kenapa cingkrang kok tidak mau masuk? Karena memang ada kebutuhan soalnya. Jadi nomor 10 malu. Nomor 11 jujur. Ya, ini yang penting ditulis saja. Nanti dalilnya menyusul. Ini ada dalilnya semua ini. 11 jujur. Itu termasuk akhlak yang baik. Sebagaimana Nabi jujur. Ya. Nabi itu punya istri 9, tidak pernah bohong. Kita 1.
Bujuan, heran saya. Masalahnya istri saya itu senang kalau dibujui, Ustaz. Oh ya, enggak tahu lagi. Jujur itu malah istri saya marah-marah ya, Ustaz. Iya. Ya apa mas, aku mas tampilanku kok tak tambah elek, tambah parah Ustaz. Tapi kalau dilem ini, Masya Allah, enggak apa-apa. Lo itu kan bohong, lo bohong yang diperbolehkan. Bohong yang boleh itu kan ada 3. Yang pertama untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih. Yang kedua siasat perang, bohong untuk siasat perang. Yang ketiga bohongnya suami ke istri, istri ke suami. Ya apa mas? Aku mari perawatan wajah itu ya apa mas? Kau lihat ya apa? Itu dalam hati suami. Tapi yang keluar di lisan, gak ono wong ayu sapuri indah kecuali kondo. Kondo. Top al minal al. Lagi itu lagi ya. Bahasanya al minal al gitu ya. Baik, top markotop gitu istilahnya ya. Baik, padahal dalam hatinya. Ya. Baik, 12, nggak apa-apa. Ngegombal itu boleh, ngegombal. Boleh. Boleh. Ya. Justru saya tidak setuju, mohon maaf. Saya tidak setuju ya dengan laki-laki yang memanggil istrinya, istri memanggil suaminya itu dengan panggilan-panggilan Mas, Dek, ya, Mama, Papa, Mami, Papi, terus Bunda. Itu saya nggak setuju. Kenapa? Satu, memang ini bukan zihar. Kalau zihar itu menyerupakan seperti ibunya, itu zihar. Dan itu dulu di zaman jahiliyah itu talak. Tapi setelah itu tidak termasuk talak. Enggak. Tapi itu dosa. Cuman laki-laki manggil istrinya, Dek, atau apa ini Bunda, gitu ya. Atau Bun. Celuk Bunda bun ya. Bun ya, itu ya. Atau misalnya mama itu ya. Itu mohon maaf, secara psikologi itu kurang. Lihat, coba jujur ini bapak-bapak, ibu-ibu juga harus jujur, jangan ada dusta. Di antara kita jangan. Suami Anda, Bu, memanggil Anda, Bun, ya Bun, itu insya Allah dalam hati Anda itu tidak ada sesuatu yang amazing, nggak ada, ya seperti itu, biasa saja secara psikologi. Tapi lihat kalau suaminya memanggil cintaku, oh itu Anda gak gelem teh digawe teh, kopi 100 singkir insya Allah. Oh, say baby, iya. Ya Humaira. Oh, ya Allah. Isu sampai bengi dipijiti terus itu. Itu. Istri manggil suaminya. Ya, sayang. Oh, ya Allah. Ya. Sayang, jannati, surgaku misalnya. Suaminya dipanggil surgaku. Karena memang surganya wanita itu terletak pada suami. Jannati, surgaku. Itu senengnya, itu langsung uang nafkah bulanan plus uang jajan, ATM semua dikasihkan semua sama saya. Semua full. Ada efeknya tidak? Beda sama dek, mas. Iya ya, ayah. Gak kurang efek. Karena dia sendiri manggil bapak ibunya juga ayah ibu. Itu loh masalahnya. Jadi secara psikologi itu kurang. Ya. Makanya kalau bisa nanti manggil jambal. Ya. Manggil jambal. Namanya Abdullah dia. Lala tola. Istrinya namanya Maryam, yam. Enaknya itu kalau manggil. Panggil Abdullah. Atau kalau boleh. Anda memanggil istri Anda, pasangan Anda dengan jambal, boleh. Tapi tambahkan ya. Nabi itu manggil Aisyah itu pernah, ya Humairah. Pernah dipanggil, ya Aisyah. Ya Binta, pasti ada ya. Ya Binta Siddiq. Wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak langsung dipanggil nama. Bahkan Nabi pernah memanggil, maaf. Panggilan, maaf. Ini ilmu harus saya sampaikan. Panggilan genit. Tahu panggilan genit? Nabi pernah manggil, ya Aish. Bukan Aisyah. Ya Aish. Apa itu Aish? Panggilan apa ya? Yang arahnya itu ngajak yang, ya kesanalah arahnya itu. Ke dalam kamar. Panggilan genit. Boleh. Bagus. Suami namanya Abdullah. Ya Abdullah. Oh. Ini tidak. La tola. Istrinya namanya Maryam. Ya Maryam.
Boleh gitu, seperti itu. Yang repot itu kalau suaminya namanya Hudi. Repot. Iya, repot. Ya, apa itu loh ya? Yahudi. Ya, ini repot. Itu repot itu. Kita lanjutkan. Ya Allah. Ya, tolong dirubah. Yang sekarang manggil bunda, ayah, mas, dek, dirubah. Panggilan-panggilan yang mesra, gitu ya. Ustadz sudah tua, meskipun sudah tua. Bahkan boleh misalnya dipanggil dengan julukan-julukan yang bagus-bagus. Seperti Nabi memanggil Abu Hurairah. Bapaknya kucing. Kucing kan lucu ya. Ini suaminya dipanggil Abul Asad. Bapaknya macan. Namuan soalnya. Jangan. Ya. Abul Arnab boleh. Ya. Apa Arnab? Kelinci. Ya, kelinci lucu tidak? Lucu karena suaminya lucu, imut-imut. Panggil Abul Arnab. Lanjut. Nomor berapa sekarang? 12. Menahan diri dari perkataan dan perbuatan. Menahan diri dari perkataan dan perbuatan dusta. Menahan diri dari perkataan perbuatan dusta. Nggak boleh. Terus kemudian berbakti kepada kedua orang tua. 13 itu. Berbakti kepada kedua orang tua. Bikin orang tua kita happy, senang. Hadirnya kita dia senang. Senang sekali. Ya. Jadi jangan bikin orang tua itu sedih, meneteskan air mata karena kata-kata kita yang nyakiti atau perbuatan kita yang bikin orang tua jadi kepikiran. Jangan. Bikin dia selalu senang. Ya. Berbakti kepada orang tua. Itu termasuk anak yang berakhlak. Ya. Punya adab. 14. Bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Tenang, nggak gerusa-gerusu. Bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Itu termasuk akhlak husnul khuluq, akhlak yang karimah. Tenang. Kecuali Bapak Ibu, kecuali dalam hal tertentu, kalau urusan akhirat harus tergesa-gesa. Nggak boleh ditunda-tunda, nggak boleh lambat-lambat, nggak boleh. Contohnya kayak apa? Contohnya adalah seperti merawat jenazah, nggak boleh ditunda-tunda. Membayar hutang, berbuka puasa. Waktunya matahari terbenam, maghrib, ya segera berbuka. Jangan ditunda-tunda. Dan seterusnya ya, masih banyak. Terus nomor 15, pandai bersyukur. Dikasih banyak bersyukur, dikasih dikit bersyukur. Tidak mendapatkan apa-apa, bersyukur. Lihat orang yang ada di bawah kita. Mereka keadaannya lebih terpuruk ketimbang kita. Itu. Lah ini akhlak orang yang berakhlak. Bersyukur. Suka berterima kasih. Itu maksudnya. Terus nomor 16. Tidak mudah iri, dengki. Dengan teman atau orang lain. Tidak hasad. Nggak iri, nggak dengki. Nggak boleh. Irian, dengki, iri. Hasad. Nggak boleh. Sebagaimana putranya Nabi Adam alaihissalam, dia tega membunuh saudara kandungnya lantaran dia iri. Iri kenapa? Bukan iri masalah perempuan. Iri karena persembahannya dia tidak diterima, sedangkan persembahan saudaranya diterima Allah. Maka dia jengkel, iri, dibunuh saudaranya sendiri. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam. Karena saudara-saudaranya merasa ayahnya itu lebih mencintai Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia dimasukkan ke dalam sumur. Bayangkan, tega melakukan seperti itu. Jadi kalau sudah kena penyakit iri ini, menghalalkan segala cara. Terus termasuk iblis juga iri dengan Nabi Adam. Kenapa malaikat itu kok sujud kepada Adam? Mestinya kan sujud kepada dia. Karena iblis menyangka, lah ini ujubnya muncul. Dia merasa lebih baik, ya karena dia diciptakan dari api, daripada Adam diciptakan dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Mestinya sujud kepada iblis. Lah dia iri. Makanya dia menjerumuskan Adam alaihissalam, yaitu untuk melakukan larangan. Baik.
Terus kemudian yang 17 menjaga lisan. Menjaga lisan. Menjaga lisan. Lisan ini kecil bentuknya, besar dampak akibatnya. Mana lebih panjang lidah kita dengan lidah sapi? Sapi lebih panjang. Tapi sapi ketika mengeluarkan suara, nggak bawa efek. Manusia, ngomong-ngomong lu tapi, ngomong-ngomong. Ya, terus ngomong akhirnya. Ya. Baik. 18. Ya. Sebelum 18, jangankan gitu, ya, ojo ngomong-ngomong. Wong saya tadi nggak datang-datang, itu aja dirasani kok. Dirasani kok, iya. Pancet aja telat. Ini jam 8, teko setengah 9. Ya, ya. Rekam ini ya. Ada yang lapor sih. 17. Menjaga lisan. Nomor 18. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Suka memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Amar ma'ruf. Semampu kita ya. Amar ma'ruf, nahi mungkar bisa dengan tangan. Maksudnya tangan kekuasaan. Kalau Anda punya power di masyarakat, Anda RT, Anda RW, ada kemungkaran, gunakan power Anda. Apalagi Anda lebih dari itu, camat, apalagi gubernur, gunakan untuk membasmi kemungkaran. Nah, itu bagus. Tapi kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Ya kayak ini, ceramah, ya khutbah, ceramah, ini lisan. Kalau itu juga tidak mampu, maka dengan hati. Dan itulah selemah-lemah iman. Maksudnya dengan hati, hatinya mengingkari perbuatan mungkar itu. Dan dia mendoakan orang itu supaya dapat hidayah. Yaitu namanya amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati. Kita lanjutkan sekarang nomor 19. 19, taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri. Taat. Tidak memberontak. Jadi kalau ngaku ahlus sunnah, tapi kok demo ikut. Ya. Kebijakan pemerintah, pajak 12%, turun ke jalan. Ya. Gak usah. Ya. Terus gimana Ustadz nanti ini barang-barang sedangkan gaji kita. Rizkimu itu tidak diatur oleh undang-undang. Rizkimu itu diatur oleh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kau bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan way out dan Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gak usah turun ke jalan demo. Itu namanya tidak punya akhlak kepada ulil amri. Apalagi sampai menghujat, menjelek-jelekkan namanya. Ya. Terus dirasani. Ya. Lanjut. Nomor berapa tadi? 20 sekarang. Sekarang 20 ya. 20 suka memberi nasihat kepada kaum muslimin. Suka ngasih nasihat. Suka memberi nasihat kepada kaum muslimin. Dan kalau dinasehati jangan marah. Karena dia itu sayang kepada Anda. Anda mengucapkan jazakallah khair, jazakillah khairan. Karena itu nasihat. Jangan dianggap setiap orang menasehati berarti wong iki gak seneng sampai aku. Jangan. Seperti itu, jangan. Ya, baik. Jadi berikan nasihat kepada kaum muslimin. Terus kemudian yang ke-21. Yang ke-21. 21 adalah semangat dalam beribadah. Semangat dalam beribadah. Itu akhlak. Ya, semangat dalam beribadah. 22 amanah. Amanah, kalau dikasih amanah, itu dia tidak khianat. Dikasih kepercayaan, dia amanah. Ya. Ustadz bisa ngasih contoh, orang-orang yang di masyarakat kita tidak amanah. Banyak. Kalau dalam dunia kerja, banyak karyawan itu yang tidak amanah. Contohnya, karyawan tidak amanah. Salah satu contohnya, beribadah di saat jam kerja.
Nggak boleh. Sholat duha waktunya jam kerja. Jangan. Ya sholat duha itu kalau bisa ya di rumah. Anda sudah cek log, Anda kan sudah tanda tangan MOU sama perusahaan. Anda masuk jam berapa, pulang jam berapa, istirahat jam berapa, lembur kerja itu berapa, nanti ongkosnya, semua sudah tertulis di MOU, hitam di atas putih. Lah ini gara-gara mungkin tidak ada kerjaan, sepi, jam 9 pagi, dipakai sholat sunnah duha. Itu karyawan tidak amanah, bisa mempengaruhi rizki, keberkahan rizkinya. Waktunya jam kerja, jam 9, jam 10, ternyata dia ngobrol sama teman di sampingnya. Mabengi bal-balan piro-piro mabengi. Kira-kira ada kaitannya sama pekerjaan? Nggak ada. Ini zalim loh, ini menzalimi perusahaan ini. Nggak boleh. Yang amanah. Contoh pakai wifi-nya kantor, ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Main game. Bayangkan, pakai wifi kantor, pakai wifi masjid. Ya, dipakai untuk buka lapak loh. Ini tidak boleh, ini tidak amanah yang kayak begini. Contoh lagi kertas HVS 1, kertas HVS kantor. Kantor dipakai untuk kepentingan pribadi. Nggak boleh. Ya seperti ini tidak amanah. Ya, banyak. Contoh-contoh, jam 10 telepon istrinya. Belum waktu istirahat. Belum istirahat telepon. Yang masa apa yang? Ya, kira-kira ada kaitannya sama pekerjaan? Tidak ada. Kalau kau ingin tanya, mau hari ini masa apa? Waktunya jam istirahat. Itu. Berarti banyak atau sedikit karyawan yang tidak amanah. Mobil perusahaan dipakai kepentingan pribadi. Banyak. Hati-hati. Jadi susah menjadi orang yang amanah ini menjadi barang langka. Ya, bahkan salah satu tanda-tanda kiamat bermunculannya orang-orang yang tidak amanah. Baik. Nomor 23, suka menjaga kesucian. Suka menjaga kesucian. Suka menjaga kesucian. Ya. Jadi kemana saja dia selalu dalam keadaan suci. Kecuali kalau dia wanita yang terkena halangan, haid dan seterusnya. Lalu 24, memuliakan tamu. Terakhir saya tutup 25. 24, memuliakan tamu. 25, memuliakan tetangga. Tetangga. Jadi kalau kita punya sesuatu, berikan tetangga kita. Sampai-sampai kata Nabi, idza tabakhta marakan, apabila kalian memasak, fa'aksir ma'aha, maka perbanyak airnya, lalu berikan masakan itu ke tetangga. Nah, seperti itu. Ya, masak apa saja. Mau masak yang berkuah seperti soto, rawon, ya, perbanyak airnya. Ya. Meskipun dagingnya dikit saon misalnya, nah, itu ya. Nggak masalah, ya, berbuat baik kepada tetangga. Wallahu a'lam wa bishawab. Sekarang kita masuk pada yang ke-6. Amalan-amalan yang memperberat timbangan di mizan pada hari kiamat kelak. Yang nomor 6, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Gak usah dilakukan, biasa saja. Tidak usah ketika mengucapkannya itu pakai irama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Gak usah. Karena Nabi kita bukan musisi, jadi tidak perlu dilakukan. Usah. Biasa saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang nomor 6, jadi satu dalilnya. Nomor 6, kok nomor 6? Nomor 7. Nomor 7, bersabar, dan mengharap pahala.
Bersabar dan mengharap pahala ketika ditinggal wafat oleh anaknya yang soleh. Bersabar dan mengharap pahala ketika ditinggal wafat oleh anaknya yang soleh. Anaknya laki-laki lagi. Ya, ini penerus bapaknya ini. Apalagi anaknya sudah dipondokkan, hafalan Quran sudah 30 juz. Qadar Allah ternyata wafat. Maka sabar. Itu kalau orang tidak sabar, waduh itu kecewanya. Ini sing dijaga-jaga no. Kan gitu ya. Ini yang menjadi, apa itu istilahnya ya? Harapan besar orang tuanya. Ya, baik. Maka harus sabar. Mana dalilnya nomor 6 dan nomor 7? Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Jilid 3. Nomornya 1557. 1557 jilid 3. 1557. 1557. Silakan Pak Agus dari Abi Sulma. Ya, silakan. Diriwayatkan dari Abi Sulma, penggembala anak ternak Rasulullah SAW, ia menuturkan. Ya, 1557. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Silakan. Aku telah mendengar Rasulullah SAW, beliau bersabda. Bakh li khamsin. Silakan. Wah, ada 5 perkara. Kata Nabi, wah, itu kalau teks Arabnya bakh, ya, wah, li khamsin. Ada 5 perkara. Ma asqalahunna fil mizan. Silakan. Yang betapa sangat beratnya di dalam timbangan amal. Nah, apa saja 5 perkara yang bisa memperberat timbangan amal itu? Silakan. Yaitu La ilaha illallah. 1, terus. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Lanjut. Subhanallah. Itu yang nomor 2, terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu nomor 3, terus. Dan Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar. Jadi kalau mau disimpulkan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus. Serta anak yang soleh dari seorang ayah muslim yang meninggal dunia, lalu dia mengharapkan pahala. Nah, itu tadi yang Bapak Ibu tulis nomor 6 dan nomor 7. Jadi nomor 6 membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak Ibu tahu zikir ini sangat mulia, zikir ini. Bahkan ini termasuk zikir mutlak. Zikir mutlak. Zikir mutlak itu Bapak Ibu adalah zikir yang tidak terikat. Ya, zikir yang tidak terikat waktunya, tidak terikat jumlahnya, kapanpun boleh, dalam keadaan apapun boleh, berapapun bilangannya, semampu kita. Ya ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh ditambah, wala hawla, wala quwata illa billah, subhanallah. Terus, kita lagi berkendara, ibu-ibu lagi di rumah lagi memasak, ya mungkin kita juga lagi menunggu anak pulang sekolah atau keluarga kita misalnya lagi berobat di rumah sakit, daripada kita membaca sesuatu yang tidak manfaat, mending zikir ini. Ini termasuk zikir mutlak. Termasuk zikir mutlak itu diantaranya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu termasuk zikir mutlak itu. Ya. Baik. Termasuk itu bacaan subhanallah wa bihamdihi. Ya. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Boleh. Ya. Itu zikir mutlak. Beda sama zikir muqayyad. Zikir muqayyad itu zikir yang terikat. Waktunya terikat, jumlahnya terikat. Maksudnya, ya zikir setelah sholat. Terikat kenapa? Karena dibacanya setiap selesai sholat. Terus jumlah bilangannya tidak lebih dari 100. 33. Terus ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Lalu ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khusus subuh, asar sama maghrib. Subuh, asar sama maghrib.
Asar juga, yaitu boleh ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu 10 kali itu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi asar bukan hanya subuh sama maghrib saja. Ada dalil asar juga dibaca itu. Ya, 10 kali. Ada dalilnya. Kitabnya di sini. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Itu karena membahas masalah zikir. Baik. Jadi itu yang nomor 7. Ya, 7 ya. 8. Yang ke-8 adalah menambatkan kuda untuk berperang di jalan Allah. Menambatkan kuda untuk berperang di jalan Allah dengan memberinya makan dan minum. Jangan dikiaskan. Ini kuda. Kan tidak mungkin Ustadz kita. Ya, betul. Karena kita kan tidak ada peperangan ini. Ya. Menambatkan kuda untuk berperang di jalan Allah dengan memberinya makan dan minum. Dalil Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3 tetap. Nomornya 1241. 1241. 1241. 1241. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ya. bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, Silakan langsung artinya. barang siapa yang menambat seekor kuda yang dipersiapkan untuk berperang di jalan Allah, Terus. karena beriman kepada Allah dan yakin akan janjinya, Terus. maka makanan dan minumannya, kotoran dan kencingnya Terus. akan berada di dalam timbangannya pada hari kiamat. Terus. Maksudnya adalah sebagai pahala. Tuh, seperti itu. Jadi barang siapa yang menambatkan ini mengikat ya seekor kuda, yang mana kuda itu dipersiapkan untuk berperang di jalan Allah, lalu dia beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, ya, maka setiap makanan dan minuman yang diberikan kepada kuda tersebut, ya, terus kotorannya kuda itu, kencingnya kuda itu juga nanti akan berada di dalam timbangan pada hari kiamat. Maksudnya sebagai ladang pahala. Jadi bisa memperberat timbangan amal. Ya, ini kalau kuda untuk berperang. Ya, ini kuda apa Ustaz? Ya kuda untuk berperang. Ya, kuda poni. Sudah gak usah bahas yang macam-macam. Ya, ini ya kuda poni wala kuda gak poni. Ya. Seperti itu, baik. Jadi itulah 8 amalan. Tuntas materi kita, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, kesempatan untuk tetap terus istiqomah. Mengikuti perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan mudah-mudahan semua amal kebaikan kita menjadi pemberat timbangan amal kita kelak di yaumil mizan. Ada yang mau bertanya? Silakan Pak Alexi. Diskon TP. Kita beli dengan makan murah, kita jual lagi. Apakah boleh? Untuk dijual lagi. Tenang, Ya, tidak nggak boleh tergesa-gesa. memanfaatkan. Bersikap tenang, tidak tergesa-gesa. Tentang Topi pet. kan banyak kita lihat ustadz sunnah itu pakai itu kan di posisi mereka pada saat ke pantai, yang saya lihat kan ke pantai karena Panas. hari. Ya. Maka juga tidak boleh. Ustadz sunnah pakai topi pet karena dipakai ke pantai. Saya karena pernah lihat. Terus ngapain Ustadz sunnah itu ke pantai itu loh? Itu pertanyaannya Pak Alexi. Kemarin kan di Sulawesi. Sulawesi. Sulawesi waktu itu kan lihat Hiu. Itu saya lihat dari rekaman itu salah satu ustadz kita itu memakai topi. Topi pet. Ada yang nanya karena Panas. matharinya di sana kan. Bisa diganti payung, bisa. Pakai payung. Ya, pakai payung. Ya. Kacamata boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, panas kan? Boleh. Ya, itu bukan haram loh ya, bukan haram. Saya tidak mengharamkan.
Bahkan Bapak Ibu silakan. Ayo coba diketik aja YouTube-nya. Hukum Ustadz memakai topi pet, 2 Ustadz. Yang satu Ustadz Abu Yahya Badrussalam, yang satu Ustadz Zainuddin. Ustadz kita. Tolong diketik, dilihat di YouTube. Ustadz Abu Yahya sama Ustadz Ahmad Zainuddin. Silakan. Bagaimana tentang masalah ini? Nanti bisa dilihat di sana ya. Bukan haram, bukan. Cuman menghilangkan atau mengurangi kewibawaan sebagai seorang ustaz. Wallahu a'lam. Itu cocoknya anak-anak muda yang bukan yang taklim jangan. Ya, sudah taklim kok. Ya, tunjukkan kalau kita itu penuntut ilmu. Itu. Antum pernah lihat Pak Agus pakai topi pet? Gak pernah. Antum pernah lihat Ustadz Yazid Jawas pakai topi pet? Gak pernah. Selalu bajunya warna putih. Allah yarham. Ya, rahimahullah. Masya Allah sederhana. Selalu putih. Ya, gak pernah gonta-ganti gamis, itu gak ada. Ya mesti putih karena memang warna kesukaan Nabi putih. Dan gak pernah saya lihat terus model-model pakai topi pet atau topi yang sahabat tadi penyanyi Zen itu. Gak ada itu. Sederhana. Gitu. Karena Ustadz itu panutan. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.